Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar komunikasi politik, khususnya tentang konsep dasar dari komunikasi politik itu sendiri. Konsep yang saya ambil sudah ditulis oleh Brian McNair, yang bukunya bisa teman-teman unduh di situs kuliah. Judulnya An Introduction of Political Communication. Dan di layar saya memperlihatkan sebuah bagan yang isinya elemen-elemen komunikasi politik yang digambarkan oleh Brian McNair di bab Politics in the Age of Mediation. Jadi sebagaimana bisa dilihat di layar, ini adalah elemen-elemen komunikasi politik yang digambarkan oleh Brian McNair. Dan elemen-elemen komunikasi politik inilah yang sebenarnya menunjukkan pada titik mana proses komunikasi yang mengandung unsur-unsur politik itu berlangsung. Jadi kalau kita melihat penjelasan Brian McNair di dalam bukunya, komunikasi politik adalah sebuah proses komunikasi di mana pertukaran pesan yang dilakukan antara komunikan dan komunikator itu merupakan pesan-pesan politik. Nah, pesan-pesan politiknya itu ada di wilayah apa dan memiliki kepentingan apa, nanti konteksnya lah yang akan menjelaskan itu semua. Tetapi lebih lanjut, pesan-pesan politik itu dipertukarkan antara komunikan dan komunikator yang seperti apa. Nah, kita bisa lihat di dalam bagan yang ada di layar. Bisa dilihat bahwa pesan-pesan politik itu bergerak secara dinamis antara citizens, kemudian melewati media, ke political organizations. Kalau dilihat tanda panahnya, dari citizens itu bisa kemudian naik menuju ke media untuk kemudian diteruskan ke political organizations. Tapi bisa juga sebaliknya. Dari political organizations, kemudian bisa juga turun ke citizens melewati media. Nah, panah ini menunjukkan bagaimana proses pertukaran pesan politik itu berlangsung di dalam sebuah proses yang kemudian kita sebut sebagai komunikasi politik. Nah, kita sekarang akan melihat dari satu sisi dulu. Ketika pesan politik itu disampaikan oleh warga, bentuknya seperti apa? Nah, di sini bisa dilihat bahwa warga itu adalah masyarakat pemilik demokrasi yang punya ide, yang punya pendapat yang harus didengarkan oleh pemerintah atau penguasa yang diberi mandat untuk menyelenggarakan negara. Nah, ide, pendapat, pemikiran warga itu disampaikan lewat apa? Nah, di sini sudah dituliskan lewat opinion polls, letters, surat, ya, blogs, atau citizen journalism. Jadi ini sebenarnya bentuk-bentuk yang bisa dilakukan oleh warga untuk memastikan bahwa apa yang menjadi ide, pendapat, dan pemikiran mereka tentang bagaimana negara ini harus dijalankan atau tentang bagaimana pembangunan ini harus dijalankan, itu kemudian disalurkan oleh warga. Nah, apa yang disalurkan oleh warga itu, dan sebenarnya tidak hanya sebatas ini, teman-teman. Artinya ada banyak bentuk lain yang memungkinkan warga juga menyalurkan pendapatnya. Nah, artinya di era media sosial sekarang ini, media sosial itu juga bisa menjadi saluran warga di dalam menyalurkan aspirasinya, ide, pendapat, dan pemikirannya. Nah, media di sini ada di dalam posisi di tengah. Media kemudian menangkap apa yang dipikirkan oleh warga untuk kemudian diteruskan kepada political organizations. Nah, diteruskan ke political organizations itu ke siapa? Ke partai politik, ke public organizations, mereka-mereka yang punya kekuasaan politik gitu ya. Kalau dalam konteks Indonesia, ormas-ormas itu adalah mereka-mereka yang punya kekuasaan politik, baik ormas yang basisnya budaya atau juga yang basisnya adalah agama. Kemudian juga termasuk di sini political organizations-nya adalah pemerintah itu sendiri. Jadi aspirasi warga yang kemudian disampaikan lewat berbagai macam saluran itu ditangkap oleh media. Media dalam hal ini adalah media massa untuk kemudian diolah lebih lanjut dan diteruskan kepada
political organizations. Dalam hal ini ya tergantung warga menuju ke siapa pesan-pesan politiknya. Nah, pesan yang kemudian diolah lebih lanjut oleh media itu hadir dalam bentuk apa? Reportase, editorial, analisis, dan sebagainya. Intinya hadir dalam bentuk berita-berita yang muncul di media. Nah, beritanya apakah berita hard news, soft news, atau ulasan-ulasan tertentu, feature, bentuknya akan menyesuaikan dengan topik dan kepentingan media itu sendiri. Tetapi dari sini kita belajar bahwa dari warga mengemukakan pendapat, ditangkap oleh media, dan disalurkan ke political organization. Nah, ini yang dari bawah ke atas. Kita lihat yang dari atas ke bawah. Kita lihat political organizations ini juga punya sesuatu yang harus ditunjukkan kepada warga karena mereka sudah mendapat amanat, kepercayaan, sudah mendapat mandat, maka mereka harus melibatkan warga, mereka harus menunjukkan kepada warga bahwa mereka benar-benar bekerja untuk warga. Oleh karena itu, mereka membutuhkan partisipasi warga. Nah, bagaimana supaya warga bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh political organizations? Mereka merancang pesan, mereka memproduksi pesan untuk kemudian disampaikan oleh warga lewat berbagai macam program komunikasi yang dilakukan oleh political organizations ini. Yang basisnya bisa public relations, bisa iklan, dan sebagainya. Nah, misalnya pemerintah. Pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini punya kepentingan untuk bisa meminta warga supaya warga taat pada anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah terlebih dulu. Nah, pemerintah kemudian bisa merancang pesan-pesan yang bisa diperhatikan lebih lanjut nanti oleh warga. Nah, pesan-pesan itu hadir dalam bentuk apa? Iklan, public relations, yang kemudian ditangkap oleh media dan diteruskan kepada warga dalam bentuk apa? Sama seperti tadi, reportase, editorial, analisis, dalam bentuk berita ke warga. Jadi, ada proses komunikasi yang berlangsung dari bawah ke atas, begitu pula dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, itu dari warga ke political organizations. Kalau dari atas ke bawah, dari political organizations ke warga. Masing-masing tentu punya kepentingannya, tetapi dari yang kita lihat di bagian ini, kepentingan itu sebenarnya ya dibalut dalam konteks mereka berada dalam satu negara yang punya kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi proses komunikasi politik yang berlangsung itu sebenarnya semua ditujukan ke sana. Nah, pertanyaannya, ketika sekarang eranya adalah era internet, tadi saya menyebutkan ya, proses penyampaian aspirasi dari warga itu bisa lewat media sosial. Begitu pula dari pemerintah. Mereka punya saluran-saluran media sosial yang memungkinkan pemerintah juga menyalurkan pesan-pesan politiknya. Pertanyaannya, apakah selalu harus lewat media? Tidak. Ini adalah perkembangan teknologi informasi komunikasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi politik. Jadi, skema ini mengalami pembaruan. Jadi, dalam skema yang saya gambarkan lebih lanjut, akan ada proses komunikasi secara langsung antara citizens dengan political organizations. Nah, Hague dan Lauder itu seorang ilmuwan politik dari Inggris mengemukakan bahwa salah satu ciri dari demokrasi digital adalah adanya komunikasi langsung dari rakyat ke pemerintahnya. Lewat apa? Lewat saluran-saluran yang difasilitasi oleh internet. Kita mengenalnya dengan media sosial. Jadi, di sini ini bisa melakukan komunikasi langsung. Nah, efektivitasnya seperti apa? Ya karena komunikasinya langsung, biasanya juga berlangsung dengan lebih efektif pula. Tetapi, karena ini bersifat langsung, bisa jadi isunya juga cepat berganti. Nah, maka walaupun bisa berkomunikasi secara langsung, tapi media di sini
tetap penting, tetap signifikan perannya. Karena apa? Karena medialah nanti yang akan membingkai informasi-informasi yang beredar itu, kemudian mengemasnya lebih lanjut dalam konteks kepentingan publik untuk disampaikan baik itu kepada political organizations atau citizens. Jadi inilah teman-teman konsep dasar dari komunikasi politik yang digambarkan oleh Brian McNair yang bagannya kemudian kita pakai sebagai sarana belajar pada kesempatan ini. Saya berharap teman-teman memahami bahwa inilah esensi dari komunikasi politik, yakni adanya pesan-pesan politik, informasi-informasi politik yang dipertukarkan dari warga ke political organizations ataupun sebaliknya. Dan ke depan pembelajaran kita selanjutnya akan membedah apa dan bagaimana proses ini berlangsung. Hal-hal apa yang akan kita perhatikan lebih lanjut supaya nanti segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dengan sehat. Salam komunikasi.